untuk orang yang berpendapatan rendah berapa, sedang, tinggi. Nah biasanya itu ada intervalnya. Kalau orang yang berpendapatan rendah itu misalnya di bawah UMR. Nah contohnya kalau di UMR sekarang ya itu beda-beda sih tiap kota. Kalau di Indonesia ya contohnya kalau di Medan 1,8. Nah orang yang berpenghasilan rendah gajinya di bawah 1,8 juta. Nah kalau yang berpenghasilan sedang 1,8 juta sampai misalnya 2,5 juta. Nah untuk yang berpenghasilan tinggi misalnya dari 2,5 juta misalnya sampai 5 juta, atau dari 5 juta sampai ke atasnya, seperti itu. Jadi dia ada tingkatan masing-masing gitu. Nah contohnya lagi untuk dari tingkat sekolah misalnya pendidikan tinggi rendah, pendidikan sedang, tinggi. Misalnya nih pendidikan yang rendah dari SD sampai SMA, yang ya dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA. Kalau yang sedang misalnya dari D1, D2, D3. Yang tinggi misalnya D1, D2, D3. Yang tinggi S1, S2, S3. Misalnya seperti itu. Jadi dia ada jenjang dari masing-masing kriteria seperti itu. Oke, untuk skala nominal dan skala ordinar bisa dipahami. Oke, bisa ya sejauh ini bisa. Bisa, semuanya bisa. Oke, sejauh ini masih bisa dipahami ya. Oke, saya tunggu 1 menit, mana tahu ada yang mau bertanya untuk hal ini. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat ya. Untuk skala nominal dan skala ordinal. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke ya, rata-rata bisa. Oke, untuk yang ini bisa ambil minum dulu, bisa minum sejenak. Oke, kita lanjut di skala interval. Nah, skala interval ini dipergunakan untuk menunjukkan pengelompokan yang memiliki besaran yang sama. Nah, kita bisa lihat juga di halaman 19. Nah, di situ pada skala ini nilai 0 mempunyai arti yang relatif, bukan harga 0 secara mutlak. Nilai dari 0 derajat Fahrenheit sebagai titik awal pengukuran bukan berarti tidak mempunyai nilai suhu. Ya, benar. Nilai 0 derajat itu ada nilainya. Biasanya ya, kalau dia 0 derajat itu dia beku, dingin gitu. Nah, 0 itu bukan berarti tidak ada nilai, itu ada nilainya. Nilainya berapa? 0 gitu. Ada artinya. Contohnya nih, kalau misalnya suhu 0 derajat itu bukan berarti dia tidak memiliki arti. Dia ada arti. Kenapa? Karena dia suhu 0 derajat itu menunjukkan titik buku gitu. Kalau kita ukur suhu es itu dia 0 derajat, itu buku dingin gitu. Kalau dia minus, nah itu lebih dingin lagi. Seperti itu. Jadi di sini ada lagi contohnya yang lain. Tahun 1000
2000 merupakan skala interval yang dinilai dari 0 tetapi bukan dalam arti mutlak. Oke, yang kita lanjut untuk skala rasio. Nah, di skala rasio ini pengertiannya adalah memiliki skala yang hampir sama dengan skala interval. Skala rasio memiliki skala yang hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, nilai 0 merupakan nilai mutlak. Titik 0 pada skala panjang menunjukkan tidak ada panjang. Data pada skala rasio mempunyai kualitas bilangan real yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Oke, ini contohnya nih ya. Dia kan datanya bisa dibagi, dikali, dikurang, atau dijumlahkan. Berarti dia skala rasio ini skala yang jumlahnya itu bisa dioperasikan dalam bentuk matematis. Nah, itu ada contoh. Contohnya nih berat badan dalam satuan kilogram. Nah, si A beratnya 40 kg, sedangkan si B beratnya 80 kg. Jadi berat si B 2 kali dibandingkan berat si A. Nah, itu kan bisa kita bandingkan. Rasio artinya arti rasio ini sebenarnya ya bahasa sehari-harinya itu perbandingan. Nah, contoh yang lain lagi nih. Harga gelas di Family, kita ambil contohnya saja ya. Harga gelas di toko A itu adalah 10.000 rupiah. Harga gelas di toko B adalah 20.000 rupiah. Berarti harga gelas di toko B 2 kali harga gelas di toko A. Begitu. Jadi dia rasio perbandingan, dibandingkan gitu. Datanya itu bisa dibuat perbandingan gitu antara data 1 dengan data 2. Oke, untuk skala interval dan skala rasio ada pertanyaan? Saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab ya untuk yang skala interval dan skala rasio. Kalau ada bisa ditanyakan langsung. Oke, Mbak Sumartin paham. Yang lain gimana? Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung ya. Jadi kita bisa diskusikan di sini. Oke, Mbak Rika paham. Oke, Mbak Yeni paham, Mbak Sarah paham. Oke, Mbak Sri paham. Yang lain bagaimana respon yang lain? Bisa dipahami? Oke, Mbak Dalina juga paham. Oke, Kartini juga paham, Mbak Kartini. Ya, oke, Mbak Ade paham. Karsiti juga, Mbak Karsiti paham. Ya, oke, rata-rata paham ya. Oke, Oke, dari slide 1 sampai slide 14 tadi setelah saya jelaskan ada yang tidak dipahami nggak? Misalnya maksudnya kita buka sesi tanya jawab nih, dari slide 1 sampai slide 14 ada nggak yang mau ditanyakan gitu kira-kira, Mbak? Ada nggak kira-kira dari slide 1 sampai slide 14? Ada nggak yang
yang belum dimengerti gitu, kita bisa ulangi lagi, karena ini kan cuman 14 slide nih materinya. Untuk slide ini, untuk modul 1 ini gampang ya, tergolong gampang, jadi nggak terlalu sulit untuk dipahami gitu. Halo, bisa dengar suaranya? Bisa dengar suara? Halo, bisa dengar suara saya? Udah dengar, Mbak? Halo, semuanya udah dengar? Udah bisa dengar suara saya? Mungkin gangguan sinyal kali. Sepertinya ada gangguan sinyal. Bagaimana? Semuanya udah bisa dengar? Semuanya bisa dengar saya? Halo? Halo? Semuanya bisa dengar? Oke.
Halo, bagaimana? Semuanya udah bisa dengar saya lagi? Oke. Maaf ya, mungkin tadi ada gangguan sinyal jadi terputus. Oke, oke, kita lanjut lagi. Kan ini dari slide pertama sampai slide 14, bagaimana semuanya mudah dimengerti atau setengah, ada yang tidak bisa dimengerti atau sulit gitu. Sebenarnya ini materi modul 1 kita nih gampang, biasa aja atau sulit. Biar saya kan bisa tahu, karena kalau Mbak dan Mas kalian di modul pertama ada yang tidak mengerti, itu nanti untuk modul yang kedua dan selanjutnya bakalan susah. Jadi ada baiknya jikalau di modul pertama ini semuanya memahami gitu loh, semuanya paham, berarti untuk yang kedua, modul kedua, ketiga dan selanjutnya kita bisa lancar gitu mengerjakan tugas-tugasnya, karena hanya ini aja yang berbentuk materi gitu loh, nggak angka, nggak hitung-hitungan gitu. Ini simple gitu, hanya mengenai pengertian, contoh-contoh gitu. Ini sangat simple. Inilah yang bagian yang paling mudah di statistika. Nanti kalau untuk modul 2, modul 3, nah bakalan lebih sulit dari ini begitu, karena kita bakalan langsung masuk ke dalam aplikasi contoh soal begitu. Oke, bisa kita review lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau tidak ya berarti gampang dimengerti gitu, berarti bisa dimengerti semua. Karena ini untuk persiapan di bab 2 nanti kita bakalan bahas mengenai kegiatan distribusi frekuensi. Nah, untuk kegiatan distribusi frekuensi ini kita memang ini juga sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman udah ada contoh-contoh yang bakalan sudah mulai kita hitung lah sedikit-sedikit. Tapi nih untuk bagian modul 2 nggak begitu sulit ya, masih tergolong mudah, jadi nggak usah takut. Cuman disarankan untuk Mbak dan Mas kalian untuk gimana ya, membaca dulu sebelum kelas dimulai biar lebih gampang gitu, karena kan ini beda. Statistika ekonomi dia banyak menghitung, jadi kita harus paham gitu, harus paham biar bisa lanjut. Karena kalau dia di dalam satu bab kita tidak mengerti, nanti untuk bab selanjutnya kita bakalan sulit untuk mengerti gitu. Jadi dia bisa berkelanjutan, ketidakpahamannya bisa berkelanjutan begitu loh Mbak Mas kalian. Jadi saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu. Tapi sejauh ini sih kalau kita ikutin semuanya nggak susah-susah amat kok. Jadi nggak usah takut, statistika ekonomi nggak sulit gitu. Oke. Jadi kita throwback aja dulu, kita ulangin semuanya dari bab 1 sampai 14 nih dikit ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada slide saya yang kurang mengerti, nggak apa-apa Mbak dan Mas kalian bisa kasih tahu langsung, berarti untuk slide berikutnya bisa saya perbaiki begitu.
Ini ada konsep inilah. Jadi kalau Mbak dan Mas bisa mengerti dari poin 1 sampai 10 sih, menurut saya udah mudah untuk masuk ke bab 2 dan bab 3, modul 2 dan modul 3. Karena sebenarnya inti dari modul 1 ini nih bisa memahami, mengerti mengenai pengertian statistika, tahap kegiatan statistika itu apa. Ada tadi beberapa tahap ya, saya review lagi. Tahap-tahapnya itu ada 5. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua penyusunan data, yang ketiga pengumuman data, yang keempat analisis data, dan yang kelima ada interpretasi data. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memahami pengertian populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi dan sampel? Kalau untuk populasi tadi itu jumlahnya lebih besar, memakan waktu yang lebih banyak, tenaga kerjanya juga lebih banyak. Kalau kita butuh tenaga kerja lebih banyak, berarti biaya yang kita gunakan juga lebih banyak. Nah, kalau sampel dia lingkupannya lebih sedikit, berarti cakupannya lebih sedikit, biaya yang kita butuhkan juga lebih sedikit, menghemat waktu juga. Waktu yang kita gunakan untuk meneliti sampel itu tidak sebanyak waktu yang kita gunakan untuk meneliti populasi. Nah, yang keempat itu pengertian sensus dan sampling. Nah, sensus tadi datanya itu meliputi semua populasi. Nah, sementara sampel hanya anggota dari populasi. Anggota dari populasi maksudnya adalah sampel. Contoh satu, seperti tadi yang saya buat contohnya adalah kumpulan orang yang bergolongan darah A dari rumah sakit, berbagai rumah sakit di suatu kabupaten. Nah, kalau untuk data sensus, dia ambilnya semua anggota populasi yang bergolongan darah A di semua rumah sakit. Nah, kalau yang sampling, orang yang hanya bergolongan, contoh orang yang hanya bergolongan darah A dari berbagai rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pengertian statistika untuk poin yang kelima. Ada pengertian statistika deskriptif dan statistika induktif. Nah, untuk statistika deskriptif tadi kita juga sudah jelaskan, itu dia membahas tentang bagaimana pengumpulan datanya, pengolahan datanya, penyajian datanya, dan penentuan nilai-nilai statistikanya. Nah, di sini kita bisa jelas mereka mintanya yang seperti apa. Mereka mintanya misalnya kalau tadi orang yang bergolongan darah A, misalnya mereka mintanya orang yang bergolongan darah A dari rumah sakit umum kah atau dari rumah sakit swasta kah? Mereka minta orang yang bergolongan darah A hanya wanita kah atau pria juga? Umur berapa? Dia mau minta golongan balita kah, remaja, dewasa, orang tua atau lansia? Nah, itu jelas ya, semua harus tertera jelas di dalam deskriptif. Nah, yang kemudian untuk data induktifnya yang berhubungan dengan analisis pengumpulan data pendekatan sampel. Contohnya tadi orang yang berpendapatan 1 juta yang dilakukan dari sensus, mereka dapatnya seperti apa, dan mereka udah bisa dari sensus yang dilakukan, mereka bisa mengerti, tahu ternyata rata-rata pendapatan masyarakat di daerah A itu 1 juta atau berapa gitu. Oke, untuk yang poin ke-6 itu ada data intern dan data ekstern. Nah, untuk data intern adalah itu tadi yang saya jelaskan, penelitian yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk tentang produktivitas tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk ekstern itu penelitian dilakukan oleh orang perusahaan, tetapi yang diteliti adalah objek di luar perusahaan. Nah, itu tadi yang saya berikan contohnya itu pengangguran yang di satu negara seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini yang poin nomor 7 ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu data ekstern yang diperoleh dari hasil penelitian sendiri. Nah,
ya itu tadi udah saya jelaskan mengenai survei pasar, contohnya orang yang SPG yang jualan susu menanyakan tentang bagaimana efek yang diterima oleh ibu atau konsumen yang membeli susu tersebut, dan juga data sekunder adalah data dari yang diterima dari pihak lain. Nah, itu tadi data yang diperoleh dari sensus BPS, misalnya ada Biro Pusat Statistik melalui sensus penduduk. Nah, gitu. Itu kalau data kuantitatif. Ada itu lagi data kualitatif. Nah, kalau untuk data kuantitatif itu tadi angka, kualitatif itu kata-kata, itu cara ingatnya mudah. Nah, kemudian ada data diskrit, data kontinu. Nah, kalau untuk data diskrit tadi bilangannya bulat, kalau kontinu dia bilangannya bisa pecahan. Nah, itu tadi ada contohnya juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang terakhir adalah skala pengukuran data. Nah, skala pengukuran data tadi ada 4. Dia tuh ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, itu sebenarnya sih poin dari yang saya jelaskan. Semua di bab 1 itu, di modul 1 itu sebenarnya ini yang bagian dari 1 sampai 10. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ani Susanti. Sensus industri. Nah, sensus industri ini maksudnya adalah, kan tadi kalau sensus penduduk itu data yang diperoleh dari jumlah penduduk. Jadi ada orang yang menanyakan dari rumah ke rumah gitu, menanyakan berapa jumlah anggota keluarga, penghasilan per bulan, tingkat pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di data industri ada orang yang menanyakan ke industri-industri gitu, ke pabrik-pabrik begitu, ke kawasan-kawasan industri begitu. Ada orang yang menanyakan, misalnya yang ditanyakan, ini industri apa, jenis industri apa, berapa jumlah karyawannya gitu, seperti itu, berapa gaji yang ditawarkan, seperti itu, Mbak. Nah, jadi yang ditanya itu seputar mengenai industri. Nah, dan yang diteliti semuanya adalah industri, seperti itu. Kalau tadi penduduk, yang diteliti semuanya adalah penduduk, yang ditanyakan adalah mengenai kondisi kehidupan penduduk. Nah, itu tadi meliputi jumlah pendapatan, anaknya berapa, tingkat pendidikannya seperti apa. Nah, kalau di industri, dia jenis industri apa, memproduksi apa, jumlah karyawannya berapa, seperti itu. Bagaimana Mbak Ani Susanti sudah mengerti sensus industri itu apa? Dia sensus yang meneliti tentang semua industri begitu. Jadi semua informasi tentang industri gitu. Dia memproduksi apa, jumlah karyawannya berapa, misalnya juga gaji yang ditawarkan berapa, seperti itu. Oke, ya Mbak Ani Susanti juga sudah mengerti. Seputar masih modul 1 konsep dasar statistika, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita? Ada? Oke, saya rasa semuanya udah mengerti ya. Oke, untuk absensi saya sudah checklist di buku absensi saya, karena saya udah lihat dari jumlah partisipan. Yang ada saya checklist sendiri di sini. Ini ada nama-namanya lengkap semua. Jadi ada saya sudah absen sendiri seperti itu. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita untuk malam ini, ya, untuk malam ini pertemuan kita hanya tentang modul 1 ya, karena saya mau ini mengerti dulu biar nanti mudah untuk modul 2, 3 dan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita, saya ucapkan